Nah, pagi hari ini saya hanya sedikit sharing tentang kebenaran yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu tentang memperluas kapasitas. Bapak Ibu Saudara, setiap benda di sekitar kita itu pasti ada kapasitasnya, ya. Balon kalau ditiup, kalau dia kapasitasnya lebih, akhirnya akan meledak. Sebuah lift, ketika kita masuk lift, kalau sudah kapasitasnya udah penuh, ketika kita masuk langsung tit bunyi, kita nggak bisa lagi masuk. Jadi setiap benda yang ada di sekeliling kita itu ada kapasitas. Kita mau belajar apa sih kapasitas itu, ya. Kapasitas merupakan daya untuk menampung, menanggung, mengakomodasi, mengerti, menerima. Jadi kapasitas merupakan daya untuk menampung, menanggung, mengakomodasi, mengerti atau menerima. Bisa juga diartikan sesuatu yang sudah Tuhan letakkan dalam diri seseorang, blueprint sebelum dia dilahirkan. Jadi potensi, minat, bakat, talenta, karunia, dan panggilan yang ada di dalam diri kita itu merupakan kapasitas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Untuk satu berkat yang besar, untuk pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita, itu ditentukan oleh kapasitas yang kita siapkan di hadapan Tuhan. Kita mengingat peristiwa di mana janda hamba Tuhan yang waktu itu mempunyai utang yang banyak, dan ketika Elia datang suruh mempersiapkan ember, kamu pinjam ember-ember di tetangga-tetangga kamu, kumpulin, lalu disiramkan air minyak, dan di situ ketika ember itu habis, berarti ya sudah stop di situ. Berarti sesuai dengan kapasitas yang disiapkan, segitulah berkat yang dia terima. Demikian juga ketika Tuhan mengadakan mujizat, ya, air menjadi anggur. Murid-muridnya disuruh cari tempayan sebanyak-banyaknya, dan semua air yang ada di dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Ketika mungkin waktu itu tempayan-tempayan yang disediakan itu lebih banyak lagi, anggurnya pun akan lebih banyak lagi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kapasitas yang ada di dalam diri kita yang kita siapkan itu akan menentukan pemakaian Tuhan, akan menentukan berkat-berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan, pemakaian Tuhan itu sesuai dengan kapasitas yang Anda siapkan. Contoh gambarannya seperti ketika kita menada air hujan, ya. Kalau kita hanya dengan tangan saja, ya kita dapatnya cuma tangan kita basah. Ketika kita memakai gelas, ya segelas itulah yang kita dapatkan air itu. Ketika kita pakai ember, ya sebesar ember itulah kita mendapatkan air itu. Demikian juga ketika kita pengen hidup kita mendapatkan berkat yang lebih besar, kita pengen hidup kita dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi, kita harus menyiapkan kapasitas hidup kita di hadapan Tuhan. Kita rindu mengalami Tuhan lebih lagi, kita rindu dipakai Tuhan lebih lagi. Itu tergantung dari kapasitas yang kita siapkan di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa di dalam diri setiap kita itu Tuhan sudah taruh kapasitas, ya, sebagaimana kita belajar tentang talenta, ya. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Jangan iri dengan yang dapat 5. Dengan kekuatan dan dengan segala upaya yang mendapat 5 ini berusaha untuk mengembangkan talenta yang diberikan, akhirnya dia mendapatkan 10. Demikian juga dengan yang dapat 2, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperluas kapasitasnya sehingga dia bisa melipat gandakan. Lain dengan yang 1, karena dia merasa aku cuma dapat 1, ngapain? Ya udahlah, aku kubur aja talenta ini. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Tuhan datang, ambil talenta dalam diri orang itu dan beri kepada mereka yang mempunyainya. Artinya apa? Mempunyai kapasitas untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah taruh. Demikian juga ini jadi tantangan buat setiap kita. Bapak Ibu, setiap kita itu didesain Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat. Tuhan yang ada di dalam kita, roh yang ada di dalam kita, setiap kapasitas yang Tuhan berikan di dalam kita, ini untuk didesain menjadi kita dapat melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar, baik di kantor, di rumah tangga, di pelayanan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan menaruh
kapasitas, sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya, bagaimana kita bisa memperluas kapasitas itu. Hanya kadang-kadang yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, keengganan kita untuk keluar dari zona nyaman. Kita udahlah, saya biasa-biasa aja. Sudah cukup. Kita merasa sudah cukup puas dengan apa yang ada. Hal itu membuat kita jadi kapasitasnya kecil. Tetapi ketika kita pengen, Tuhan aku mau lebih lagi, kita akan terus mengembangkan kapasitas di dalam diri kita. Kebiasaan buruk, kemalasan, ya, keengganan untuk mau belajar, ya, tidak mau berubah, ya, pasrahlah, udah saya memang begini dari sononya, nggak mau maju, santai, tidak mau membayar harga. Hal ini bisa menghalangi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita sering mendengar jangan batasi Tuhan, tapi kadang-kala kita nggak sadar kita batasi Tuhan dengan ya kita cukup seginilah, ngapain sih? Udah sama-sama aja, biasa-biasa aja, rata-rata aja. Padahal Tuhan ingin kita itu di atas rata-rata. Tuhan ingin ya kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan ingin setiap kita berkarya, setiap kita menghasilkan sesuatu, ya. Kalau kita ingat, Mother Teresa bilang, tidak semua orang bisa melakukan perkara yang besar. Tetapi semua orang bisa melakukan hal yang kecil tetapi dengan hati yang besar. Dan saya percaya ketika kita setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 54 ayat 2-3 berkata, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, pancangkan talinya, tali kemah-kemahmu, dan pancangkan kokoh patokmu. Kamu akan mengembang ke kanan ke kiri. Orang kadang-kadang fokus pada berkatnya ini saja, tetapi ketika kita nyanyikan lagu itu ada satu kata yang menjadi berkat buat saya, itu siapkanlah dirimu. Ada bagian yang kita mesti kerjakan. Tuhan mau melakukan perkara yang besar. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau berperkara dengan kita. Cuman Tuhan mau kita siapkan diri kita. Dengan apa? Memperluas kapasitas yang ada di dalam diri kita. Perlu persiapan untuk dipakai Tuhan, perlu persiapan untuk berkat yang besar. Ketika kita kapasitas kita kecil, ya sudah, berkat yang kita terima ya segitu. Tapi ketika kita pengen haus lebih lagi, lapar lebih lagi, kan firman Tuhan berkata, barang siapa yang haus dia akan dipuaskan. Dibutuhkan orang-orang yang haus, yang lapar akan Tuhan, yang akan dipakai Tuhan hari-hari ini. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, maka ya kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Apa saja yang perlu kita kembangkan? Ya, kapasitas yang perlu kita perluas, yaitu yang pertama kapasitas iman. Kita tahu sama-sama orang benar hidup karena iman. Kita diajari untuk hidup fokus sama Kristus, bukan pada fakta kenyataan. Ya, harus belajar hidup di atas rata-rata, bukan di atas kenyataan. Faktanya seperti ini, enggak, kita orang percaya, kita orang benar, hidup di atas iman. Tingkatkan kapasitas iman kita, harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti apa maunya Tuhan, semakin mengerti rencananya Tuhan, semakin mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan dari hari ke hari. Lewat doa-doa kita, lewat saat teduh kita, ya saya rindu doa pagi ini bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai satu kebiasaan, tetapi ini boleh membangun spirit kita, membangun roh kita, untuk kita lebih lagi mengalami perluasan kapasitas iman, meningkat iman kita. Kita harus siap untuk melakukan perkara-perkara yang lebih hebat lagi, ya, berani menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kadangkala seringkali kita bilang, udahlah saya biasa-biasa aja. Ketika kita dikasih pelayanan, udah yang lain aja, saya mah gak bisa. Kadang-kala kita membatasi Tuhan, padahal Tuhan pengen kita lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Harus berani menerima tantangan atau situasi yang melebihi kekuatan kita. Contohnya Daud,
Ketika Daud menghadapi Goliat secara manusia, dia hanya kecil dan Goliat besar. Goliat memakai alat-alat perang yang luar biasa, dia nggak punya alat, dia hanya pakai ketapel. Nah, tetapi Daud belajar untuk memperluas imannya dengan percaya bahwa yang ada bersama dengan dia adalah Allah yang hidup pencipta alam semesta, yang akan membela dan menolong dia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangan di depan kita, ayo belajar berjalan dengan iman, belajar berjalan di atas rata-rata. Oleh orang boleh bilang nggak mungkin, tetapi bagi orang yang percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Petrus berjalan di atas air, ya. Ketika Petrus memiliki satu iman bahwa itu Tuhan, maka dia melangkah berjalan di atas air dan dia mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Demikian juga hari-hari ini, ayo kita belajar berjalan di atas iman. Jangan faktanya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Ayo belajar membangkitkan iman kita. Aku mau mengalami Tuhan, aku mau mengalami kuasa Tuhan lewat setiap apapun yang ada di hadapanku. Ya, janda Sarfat juga berjalan di atas iman. Ketika Elia minta, kamu buat dulu roti untuk aku. Padahal itu satu-satunya, tinggal sedikit bahan itu untuk dia dan anaknya makan, dan setelah itu dia akan mati. Tetapi dia belajar untuk beriman, dia belajar untuk melakukan tindakan iman, dia buat untuk hamba Tuhan, dan dia berikan, dan ketika itu dia lakukan, maka mujizat terjadi, di mana tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis sampai masa kelaparan selesai. Itu namanya hidup dalam iman. Jadi mari hari-hari ini kita perluas kapasitas iman kita. Lanjut yang kedua, kenapa kita harus memperluas kapasitas iman kita? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kepada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita mesti tahu bahwa saya ini orang-orang yang mau dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Menyatakan perkara-perkara yang besar. Untuk itu kita harus memperluas kapasitas iman kita. Yang kedua, kita harus memperluas kapasitas diri kita. Tadi saya katakan bahwa Tuhan tuh naruh potensi, kemampuan, keterampilan, minat, bakat, talenta dalam setiap diri kita. Cuma kadangkala kita mengubur talenta dan potensi itu. Padahal kita bisa menguatkan orang, kita bisa membangun orang, tapi kadang-kadang udahlah itu kan urusannya dia. Udahlah saya nggak bisa berdoa. Padahal doa itu nggak perlu yang muluk-muluk. Ketika dengan hati yang tulus kita mendoakan orang lain, maka kuasa Tuhan bekerja. Ada banyak kesaksian yang kita lihat, orang yang tadinya tidak memiliki kemampuan apa-apa, ketika dia mau mengembangkan kapasitas dirinya, dia mau belajar, dia berani mencoba hal-hal baru, terus mau belajar, latihan, tekun, setia, berusaha, dia mengalami kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ya, kalau otot aja perlu latihan nih, dari angkat 5 kilo jadi latih terus jadi 10 kilo, latih terus sampai jadi bertambah. Demikian juga dengan kapasitas diri kita. Jangan pernah berhenti belajar. Terus tantang diri kita untuk mau bertumbuh, untuk mau maju. Karena bertumbuh atau tidak, atau maju atau tidak, itu keputusan kita. Ayo kita seperti tadi Pak Apin doa, paksakan Tuhan diri kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Kadang-kala kita perlu menantang diri kita, ayo maju, ayo bertumbuh, ayo terus belajar, ayo terus mengalami peningkatan ya di dalam diri kita. Jadi doa saya, ayo hari-hari ini kita boleh kembangkan setiap karunia, gali. Tuhan taruh apa sih? Oh, saya bisanya hanya cuman
mungkin buat kue, ya udah dengan buat kue itu kita kembangkan, kita latih terus jadi yang terbaik, akhirnya jadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa bantu orang lain, ngajarin bikin kue, kita bisa mungkin buka usaha juga, kita bisa juga menolong orang-orang yang mungkin kurang mampu untuk membuat kue, apa saja yang Tuhan taruh dalam diri kita. Saya percaya setiap kita ya diberi potensi di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di Harapan Indah itu saya selalu sampaikan kepada pengurus, kita harus berusaha untuk excellent, mengembangkan diri kita. Kenapa? Hari-hari ini tuh Harapan Indah itu jadi incaran buat gereja-gereja lain ya. Semua denominasi gereja berusaha untuk buka gereja di Harapan Indah. Tetangga kami ya, beberapa ruko di sebelah-sebelah kami mulai dibuka, baik itu Rehoboth, baik itu GMS, baik itu pokoknya semua pada buka, berlomba-lomba buka gereja di. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, tidak mengembangkan kapasitas diri kita, ya kita akan ditinggalkan orang. Orang akan mencari hal-hal yang lebih baik, pelayan-pelayan yang lebih baik, ya. Orang akan mencari gereja yang lebih excellent. Jadi saya selalu katakan, ayo apa kekuatan kita, apa peluang kita, ayo tingkatkan ya, apa kelemahan kita tutupi, apa ancaman di sekeliling kita, ayo kita berusaha untuk maju, mengembangkan kapasitas diri kita. Saya rindu setiap kita juga yang ada dalam doa pagi ini, jangan hanya biasa-biasa saja, tetapi mari kita tingkatkan kapasitas di dalam diri kita. Yang terakhir ya, kita harus mengembangkan kapasitas hati kita, karena tadi saya sudah dipesan Ibu Vivi kalau khotbah jangan sampai jam 7 lewat. Ini kurang tinggal 4 menit. Jadi saya harus ngebut nih. Jadi yang terakhir yaitu kembangkan kapasitas hati kita. Izinkan firman Tuhan menguasai bagian hati kita sampai kita mengalami perubahan. Kadangkala saya jujur, kemarin ketika kasih Tuhan untuk jalan ke Belitung sama Pak Rubin, waktu dikata Pak Rubin bertanya, Pak Roni sudah berapa tahun? 20 tahun. Saya berpikir, wow, ternyata sudah lama juga ya. Tetapi saya mulai refleksi diri. 20 tahun apa yang saya udah lakukan? Apa yang saya sudah buat? Kadangkala ketika saya mulai menelusuri ya, kadangkala ada perkara-perkara yang kita masih suka kadang-kadang tersinggung, masih suka kadang-kadang sakit hati, kadangkala kita masih suka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, ayo belajar. Ketika saya dapat, ternyata saya masih emosional ya. Wah, berarti saya kurang bertumbuh nih dalam Tuhan. Kita harus sama-sama belajar untuk memperluas kapasitas hati kita. Izinkan firman Tuhan menguasai bagian hati kita sepenuhnya. Kadang-kala kita hanya kasih sebagian saja. Ya, sudah yang itu saja nggak apa-apa. Tapi kalau mengenai diri saya, ego saya nggak mau, jangan. Karena apa? Memperluas kapasitas hati itu merupakan proses peremukan, penghancuran, pemurnian, di mana kita harus mau direndahkan, menyangkal diri, mati bagi diri sendiri. Kita harus siap untuk dilupakan orang. Kita harus siap untuk direndahkan. Mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang baik, masih nggak dianggap, nggak dihargai oleh orang lain. Disitulah apakah kita tahan uji, apakah kita memperluas kapasitas hati kita. Orang yang hatinya diperluas, orang mau bikin apa aja, disalahin kek, direndahin kek, dihina atau di apapun, dilupakan orang, apapun kita jaga hati, kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa bersyukur, kita bisa berespon benar ketika seakan-akan Tuhan kok nggak bela saya udah bertahun-tahun berdoa kok nggak didengar sama Tuhan. Kita belajar untuk memperluas kapasitas hati kita. Ketika Tuhan membentuk hati kita, biar Tuhan mendapati hati kita ini mudah untuk dibentuk, seperti bejana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari hari-hari ini perluas kapasitas hatimu. Jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit mulai rendah diri, jangan. Tapi mari perluas kapasitas hati kita. Terima, belajar menerima perlakuan yang tidak baik, belajar siap untuk menerima mungkin hak kita tidak diperhatikan, tetapi belajar untuk memperluas kapasitas hati kita dengan bersyukur dan berespon benar. Mari hari-hari ini Tuhan mau pakai setiap saudara dan saya.
Tuhan punya panggilan yang besar atas hidup kita. Tuhan mau bekerja sama dengan kita, baik dalam gereja, pelayanan, rumah tangga. Mari bangkitkan, perluas kapasitas iman kita, perluas ya kapasitas hati kita, dan perluas kapasitas diri kita. Mari hari ini kita putuskan, saya mau Tuhan, perluas diri saya, perluas kapasitas dalam diri saya, untuk saya dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Itu saja yang saya bisa bagikan. Kiranya setiap kita boleh semakin semangat, semakin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa.